Tuhan, kok begini-begini aja hidup saya. Saya percaya pasti itu ada. Tapi dengar baik saya mau katakan, Tuhan sudah selesaikan semua. Amin. Ingat di atas kayu salib dia bilang apa? Tetelestai, sudah selesai. Berarti kalau ada kekecewaan itu bukan lagi soal Tuhan. Itu persoalan kita. Persoalan aku, amin. Nah, tahun 2023 itu kan tema yang Tuhan beri bagi saya untuk saya sampaikan apa? Masih ingat? 2023 tahun penggenapan janji Tuhan. Pasti ada yang belum tergenapi. Dan itu bisa buat kecewa. Amin? Nah, tapi saya mau katakan itu bukan bagian Tuhan lagi, bagian kita. Nah, itu sebabnya saudara saya berdoa apa yang saya harus sampaikan hari ini. Apa yang saya harus sampaikan, saya tanya Tuhan. Ternyata satu hal yang Tuhan ingin saya sampaikan hari ini untuk kita semua, yaitu satu tema. Tema itu adalah memberi yang terbaik untuk Tuhan. Seringkali kita terputar-putar hanya karena diri kita sendiri. Tapi waktu kita berani beri sesuatu untuk Tuhan, kita akan lihat kuasa kemuliaan Tuhan turun atas hidupan kita. Amin. Nah, saya ajak saudara buka dulu dalam Lukas pasal 6. Supaya mengakhiri tahun ini, kita tahu dengan pasti hidupku ke depan 2024. Aku ingin berikan yang terbaik untuk Tuhan. Enggak, kekecewaan terus saudara akan alami. Buka Lukas pasal 6, kita cuma baca satu ayat ini. Lukas pasal 6 ayat 38, kita sama-sama baca saudara. Lukas 6 ayat 30, ya, 3:4. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang ditumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Di sini kata-kata yang pertama, berilah dan kamu apa? Akan diberi. Nah, jadi tema firman Tuhan sore hari ini mengakhiri tahun 2023, sebentar beberapa jam lagi kita akan masuk tahun 2024, saudara. Saya percaya ada janji yang belum kita alami, kita kecewa. Tapi hari ini dengar firman Tuhan bilang apa? Berilah dan kamu akan diberi. Nah, itu sebabnya tema hari ini saya sampaikan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Ayat 38 ini semacam hukum sebab akibat. Berilah, maka kamu akan diberi. Ini semacam hukum apa? Sebab akibat, atau sama dengan hukum tabur dan tuai. Berilah, maka kamu akan diberi. Nah, saya mau tanya, Tuhan sudah memberi belum yang terbaik buat kita? Sudah. Kita baru merayakan peristiwa Natal tanggal 24-25 kemarin, ya kan? Nah, Natal itu apa sebenarnya sih? Tuhan beri yang terbaik bagi kita. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini diberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti Allah memberikan bagi kita anak yang tunggal yang menyelamatkan kita. Dan terakhir Yesus di kayu salib, dari 7 perkataan itu dia bilang sudah selesai. Jadi pihak Tuhan sudah selesai belum? Ya, dia memberi yang terbaik bagi kita. Nah, sekarang bagaimana respon kita atas peristiwa ini? Peristiwa Natal baru kita rayakan itu. Nah, jawab masing-masing. Gak usah jawab di sini. Dia sudah beri yang terbaik. Sekarang bagaimana kita respon untuk pemberian Tuhan yang terbaik? Nah, saya harapkan hari ini tahun 2024 kita akan beri yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Kan selama ini kita bergumul soal berkat, kebutuhan hidup terus tiap hari, ya. Akhirnya stres sendiri kan. Padahal Tuhan sudah selesaikan itu. Nah, persoalan karena kita tidak berani memberi yang terbaik untuk Tuhan. Nah, sekarang kita akan
sama-sama belajar saudara hari ini, yaitu wujud nyata memberi yang terbaik sebagai respon kita kepada Tuhan. Apa sih bentuknya? Pemberi yang terbaik, ya, wujud nyata memberi yang terbaik sebagai respon kita kepada Tuhan. Nah, ini kita akan sama-sama belajar. Yang pertama saya pelajari Alkitab, bagaimana respon kita sebagai wujud nyata respon kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Yang pertama saya pelajari Alkitab, pertobatan yang sungguh-sungguh hati atau pertobatan yang sejati. Apa maksudnya saudara? Pertobatan itu adalah merupakan pemberian hidup untuk Tuhan. Jadi arti pertobatan itu adalah memberi hidup untuk Tuhan, bukan mencari hidup di dalam Tuhan. Saya ulangi saudara. Sebagai respon kita untuk pemberian Tuhan, maka kita akan berikan yang terbaik. Nah, yang pertama, pemberian yang terbaik kita pada Tuhan, pertobatan yang sungguh-sungguh hati atau pertobatan yang sejati. Kenapa? Karena pertobatan itu merupakan pemberian hidup kita untuk Tuhan. Jadi arti pertobatan itu adalah memberi hidup untuk Tuhan, bukan mencari hidup dalam Tuhan. Catat baik-baik. Selama ini kan kita balik kan? Kita mencari hidup dalam Tuhan, bukan memberi hidup untuk Tuhan. Jadi yang namanya pertobatan sungguh-sungguh, pertobatan sejati bukan mencari hidup dalam Tuhan, memberi hidup kepada Tuhan. Ini pertama, langkah pertama. Jadi waktu saya bertobat, berarti saya sadar, saya memberi kehidupanku untuk Tuhan, bukan mencari hidup dalam Tuhan. Sama atau beda? Nah, ini yang namanya memberi hidup yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, saudara ya. Dimulai dengan apa? Kita memberi hidup dalam Tuhan. Jadi pertobatan itu sama dengan apa? Memberi hidup kepada Tuhan. Bukan apa? Bukan mencari hidup dalam, ya, amin. Karena apa? Karena waktu saya beri hidup untuk Tuhan sungguh-sungguh, otomatis saya akan mendapat kehidupan di dalam Tuhan. Saya beri contoh saudara, waktu Yesus memanggil ke-12 muridnya, mereka sedang kecewa-kecewanya. Lukas pasal berapa? 5 atau 6 tuh. Waktu mereka sedang menjalaikan, gagal total. Ingat kan cerita itu kan? Akhirnya Yesus datang ke pantai pinjam perahu. Pada waktu itu Petrus masih bernama Simon. Dia pinjam perahu untuk apa? Mengajar firman. Selesai mengajar, itu sedang kecewa berat, nggak dapat ikan. Dia sambil bersihkan jalan, nggak dapat apa-apa kan. Yesus datang pinjam perahu mulai mengajar. Lalu apa yang terjadi? Selesai itu, Yesus bilang kepada Simon, Simon, sekarang kamu kembali, tolak perahu ini ke depan, tempat lebih dalam, tebarkan jala. Apa jawab Simon? Guru, sudah sepanjang malam kami menangkap ikan, tidak dapat seekor pun. Dengan kecewa. Tetapi luar biasa, karena engkau menyuruhnya aku lakukan. Saya mau tanya, waktu dia tebarkan jala dapat ikan nggak? Banyak nggak? Alkitab bilang sampai jala mulai koyak. Tapi lucunya, waktu Yesus bilang, ayo ikut gua, ditinggalkan semua. Bodoh nggak? Nggak bodoh, karena dia tahu lebih baik aku memberi yang terbaik untuk Tuhan, karena dalam Tuhan ada segala-galanya. Oh iya dong, yang beri berkat tuh ikan banyak siapa? Kenapa gua pusing dengan berkatnya? Mendingan gua pusing dengan Tuhannya. Dalam dia ada segalanya. Amin. Nah ini luar biasa saudara lihat, sampai akhirnya dia memberikan apa yang terbaik itu saudara lihat ya kan. Contoh yang lain, nah itu sebabnya saudara lihat, Petrus yang sama ini akhirnya sempat kecewa, sempat karena takut, tapi akhirnya dia dipakai Tuhan luar biasa. Dalam Kisah Rasul 2, coba saudara lihat Kisah Rasul 2 ayat 37 sampai 38 bagaimana waktu dia dipakai Tuhan itu saudara lihat. Nggak bisa ditampilkan ya? Kisah Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 38. Ketika mereka mendengar hal itu, hal apa? Yes, waktu Petrus berkhotbah, hati mereka sangat terharu orang-orang yang dengar. Lalu mereka bertanya kepada Petrus,
dan rasul-rasul yang lain. Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk apa? Pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Lihat, mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Kata Petrus, berilah dirimu apa? Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Dimulai dengan kata bertobat. Apa artinya? Artinya memberi hidup untuk Tuhan. Jadi pertobatan sejati bukan datang ke gereja ngaku terima Yesus sudah. Enggak sampai situ, saudara. Yang namanya pertobatan sejati, hidup yang kita berikan bagi Tuhan. Bukan kita mencari Tuhan, mencari hidup dalam Tuhan. Bukan. Itu start awal. Saya percaya kalau enggak saudara kecewa ikut Tuhan, kalau saudara kecewa melayani Tuhan. Petrus totalitas loh. Dia tinggalkan semuanya, dia tinggalkan ikan-ikan yang tadi dia cari. Akhirnya Tuhan pakai dia secara luar biasa. Mereka tidak pernah, saudara baca Alkitab, saya tidak pernah menemukan ke-12 murid, satu menyangkal lalu tinggal 11. Lalu mereka itu bergumul untuk kehidupan mereka. Kenapa? Tuhan sudah selesaikan. Artinya apa? Mereka benar-benar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Nah, dimulai dengan pertobatan sejati. Jadi hari ini saudara, sore ini saudara, kita harus memberikan terbaik untuk Tuhan. Amin. Apa bentuknya? Pertobatan yang sejati. Dalam seluruh aspek hidup kita, kita harus berubah total. Jadi jangan berpikir kalau aku hidup dalam Tuhan, berarti aku akan dapat segala-galanya, dalam pengertian akhirnya apa? Kita transaksional dengan Tuhan. Saudara akan kecewa. Murid-murid tidak ada satupun hidup mereka transaksi dengan Tuhan Yesus. Yang luar biasa sampai Rasul Paulus pun berkata, hidupku adalah Kristus, mati adalah untung. Luar biasa kan? Nah, jadi saudara, apa yang harus kita berikan yang terbaik bagi Tuhan? Yang pertama apa? Kita hidup dalam pertobatan yang sejati. Pertobatan bukan pengakuan, sekedar pengakuan. Pertobatan bukan berhenti berbuat dosa. Tapi pertobatan adalah memberi hidup totalitas kepada Tuhan. Amin. Nah, itu saudara berikan yang terbaik. Jadi yang pertama dimulai dengan pertobatan yang sejati. Yang kedua saudara, sebagai respon kita dalam kehidupan yang sungguh-sungguh ini, wujud nyata memberi yang terbaik bagi Tuhan. Yang kedua saya pelajari Alkitab, adanya pengorbanan totalitas. Jadi yang kedua, beri yang terbaik pada Tuhan artinya ada pengorbanan apa? Yang totalitas kepada Tuhan. Coba saudara bandingkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Coba buka Filipi 1 ayat 21. Sudah? Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku, kata Paulus, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa Rasul Paulus bisa menyampaikan atau berkata hal ini? Hidup adalah Kristus, artinya hidupnya hanya bagi Kristus. Kalau karena itu dia harus mati, itu bukan kerugian, tapi keuntungan. Karena waktu dia mati dalam Tuhan, berarti dia berjumpa muka dengan Yesus. Nah, saudara lihat. Jadi saudara lihat di sini, apa yang disebut memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai wujud nyata, ya kan? Respon kita itu, yang keduanya ada pengorbanan yang totalitas. Jadi orang berikan yang terbaik bagi Tuhan, dia siap berkorban secara totalitas, saudara. Amin. Apa bentuknya totalitas? Apa saja kita korbankan waktu untuk Tuhan. Berani enggak? Berani enggak? Ayo semua kita pelayan-pelayan Tuhan. Apalagi sudah jadi pejabat. Berani beri waktu untuk Tuhan. Itu yang namanya apa? Pengorbanan totalitas. Waktu aja nggak berani, apalagi yang lain. Ibadah umpama misal jam 10, kita jam 10 baru nyampe. Atau kurang 5.
Di mana totalitasnya? Ya mungkin firman Tuhannya agak keras saudara hari ini. Karena saya mengasihi saudara, saya ingin kita diberkati tahun 2024. Kalau enggak kecewa terus kita ikut Tuhan. Kok begini? Padahal Tuhan sudah bereskan di atas kayu salib. Tinggal kitanya bagaimana? Pengorbanan apa? Totalitas. Saudara harus lakukan itu, ya kan? Korban secara, makanya Paulus siapa sih Paulus? Itu orang sukses secara duniawi. Dia orang beragama. Tamatan dari sekolah teologi Gamaliel. Kurang apa? Beragama. Pengusaha sukses. Harusnya kan menurut ukuran dunia kan selesai dong. Beragama terus apa lagi? Banyak uang. Selesai dong sampai situ. Tapi waktu dia berjumpa dengan Yesus, totalitas hidupnya. Sampai dia berani kata, hidupku adalah Kristus. Mati pun karena keuntungan. Merupakan keuntungan. Ini yang saya beri nama totalitas. Kita kadang-kadang memberi untuk Tuhan tuh asal-asalan. Waktu kita nanti kalau udah sisa, ya kan? Tenaga juga asal-asalan. Ayo saudara buktikan apa yang saudara benar-benar berani berkorban totalitas dengan Tuhan. Saya percaya itu diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Jadi saudara lihat di sini. Yang kedua sebagai respon wujud nyata itu loh. Waktu kita memberikan terbaik untuk Tuhan. Yang pertama apa? Pertobatan yang sejati. Yang kedua pengorbanan totalitas. Apa saja yang kita perbuat, perbuatlah dengan sungguh-sungguh hati untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Siap korban waktu enggak? Hah? Korban dong waktu. Saya kadang-kadang renungkan, satu hari kita punya 24 jam. Satu minggu ini kadang-kadang dari Senin sampai Sabtu kita bisa lakukan kok untuk kepentingan kita. Kadang-kadang hanya 2 jam, 3 jam di gereja untuk melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan seluruh loh ya. Bukan hanya di gereja, tapi pelayanan khusus ini loh. Kadang-kadang kita masih sunat lagi tuh waktu. Gimana kita mau ngalami janji-janji Tuhan dalam hidup? Akhirnya yang ada hanya kecewa, lepas kekecewaan. Totalitas kita harus siap beri bagi Tuhan. Siap? Amin? Supaya tahun 2024 saudara lihat janji itu digenapi. Kalau tidak saudara akan jadi orang yang hidup dari waktu ke waktu terputar-putar kayak bangsa Israel jalan di padang gurun nggak tahu mau kemana, ya kan? Padahal Tuhan sudah berikan satu tempat yang pasti Kanaan, tapi terputar-putar. Persoalannya masalah Tuhan atau masalah mereka? Hah? Terputar-putar selama 40 tahun itu persoalan Tuhan atau persoalan mereka? Persoalan mereka. Ya kan? Kenapa? Nggak totalitas. Nah hari ini kita harus totalitas untuk Tuhan. Amin. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Berilah, maka kepadamu akan diberi. Ini hukum. Hukum kayak tabur tuah, sebab akibat. Orang berikan waktu untuk Tuhan, dia akan mendapatkan kehidupan itu sendiri dari Tuhan. Karena Tuhan sudah menyiapkan segalanya. Tuhan sudah selesaikan semuanya. Tinggal bagaimana kitanya. Amin. Ini yang kedua. Yang ketiga. Cepat-cepat aja saudara. Soal saya lihat sudah muka-muka lapar nih. Dia bilang, waduh ada ikan bakar nih. Ya kan? Yang ketiga saudara lihat, di sini kita akan pelajari bersama-sama ya kan. Wujud nyata memberi yang terbaik bagi Tuhan. Jadi yang pertama tadi apa? Pertobatan yang sungguh-sungguh atau yang sejati. Yang kedua apa? Pengorbanan totalitas. Ayo saudara berikan yang sebenarnya, yang sebaik-baiknya apapun saudara, waktu kita apapun semua. Supaya saudara lihat ya kan, kalau saudara percayalah. Saya berani jamin saudara akan percaya, kecewa mengikuti apa? Mengikuti Tuhan ya kan. Dan yang ketiga, ini sebagai dampaknya. Dampaknya saudara ya kan. Dampak saudara lihat, waktu kita berani hidup dalam pertobatan sejati, lalu kita berani memberikan totalitas semuanya kepada Tuhan, yang pengorbanan totalitas, saudara lihat ada dampak yang akan kita alami di dalam kehidupan kita ya.
Nah, kita akan lihat nih yang ketiga, sebagai poin yang ketiga, sebagai dampaknya. Yang pertama, dampak yang akan kita alami, kita terima, kita rasakan, kita akan menuai dari hasil memberi tersebut. Jadi waktu saya berikan segalanya, waktu saya berikan, otomatis saya akan menerima sesuatu dari apa yang saya beri. Karena Alkitab tadi bilang, berilah kamu akan diberi. Jadi sebagai dampak yang pertama yang akan kita terima, kita akan menuai dari hasil pemberian itu. Coba saudara, coba tampilkan Galatia pasal 6 ayat 9. Terus kita lihat lagi 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 8. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita apa? Jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan apa? Menuai jika tidak menjadi lemah. Segala perbuatan-perbuatan kita, apa yang kita kerjakan, segala perbuatan baik waktu kita kerjakan itu dengan sungguh-sungguh hati, kita akan menuai kembali dari apa perbuatan yang kita kerjakan. Maka ini waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Buka lagi satu ayat. 2 Korintus 6 ayat 9, 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Ini semua dampaknya, Saudara. Dua Korintus 9, 6 sampai 8. Sudah? Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Terus? Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam apa? Segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Berilah, maka kepadamu akan diberi. Ya kan? Di sini dikatakan apa? Yang menabur sedikit akan menuai sedikit, yang menabur banyak akan menuai banyak. Ini hukum. Jadi saudara lihat di sini, saudara lihat dampak yang pertama tadi kita akan apa? Menuai dari hasil yang memberi tersebut. Jadi waktu saudara menabur sini kata Paulus, maka hasil taburan-taburan itu akan kita tuai. Saudara beri waktu, saudara tabur apa? Tabur waktu, tabur segala yang bisa saudara kerjakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hasilnya saudara akan menuai dari taburan itu. Saya tidak bicara hanya uang saudara, tapi segala-galanya. Apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Amin. Kita tabur pasti kita akan tuai. Ya, jadi siap nggak tabur? Tabur waktu, tabur tenaga, tabur uang, bukan masalah jumlah, bukan masalah nominal, tabur apa lagi? Apa saja yang bisa saudara kerjakan, itu sebagai taburanmu. Engkau punya pengharapan untuk apa? Menuai kelak. Nah, ini dampaknya saudara yang akan kita terima dari benar-benar kita berkorban untuk Tuhan. Yang kedua, dampak yang kedua, kita akan tetap memiliki pengharapan dalam menjalani hidup ini. Tetap apa? Memiliki pengharapan dalam menjalani hidup ini. Nanti kalau saudara baca dalam Roma pasal 4 ayat 18, coba tampilkan Roma 4 ayat 18. Roma 4 ayat 18. Ya, nanti kita selanjut itu kita pindah ke Roma 5 ayat 5. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham apa? Berharap juga dan
percaya bahwa akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikian banyaknya nanti apa? Keturunanmu. Stop dulu sampai situ, saudara lihat. Dia tidak punya dasar untuk berharap. Tapi di sini katakan apa? Tidak punya dasar. Namun Abraham berharap juga dan apa? Percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikian banyaknya apa? Nanti keturunanmu. Saya mau tanya, kenapa Abraham bisa begitu yakin dan tetap memiliki pengharapan? Kenapa? Dia sudah tabur sesuatu. Apa taburannya dia? Ketaatannya kepada Allah. Itu sebagai taburan. Saudara lihat, Abraham disuruh apa aja dia lakukan. Pergi ke Ur Kasdim, tinggalkan. Tinggalkan Ur Kasdim, pergi ke satu tempat. Sudah diberitahu belum tempat itu oleh Tuhan? Belum, dia melangkah pasti. Karena Tuhan yang menyuruh. Akhirnya janji itu digenapi setelah 25 tahun loh. Untuk mendapatkan seorang anak bernama siapa? Ishak. Kita pernah putar kan filmnya di bawah. Setelah itu apa? Disuruh persembahkan lagi. Dia nolak apa tidak? Dia beri sebagai sebuah ketaatan. Jadi ketaatan itu juga bukti bahwa kita siap memberikan sesuatu pada Tuhan dalam bentuk ketaatan. Saudara lihat, ini dilakukan oleh siapa? Abraham. Lalu perhatikan ayat yang ke pasal 5 ayat 5-nya. Ayat 5. Pasal 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita dan Roh Kudus yang telah apa? Dia karuniakan kepada kita. Pengharapan tidak mengecewakan. Saya mau tanya, Abraham menerima seluruh janji itu enggak? Ya. Dan luar biasa, perjanjian turun sampai hari ini bagi saudara dan saya. Itu karena dia ikat, Allah mengikat perjanjian dengan Abraham itu. Karena dia sudah berani berkorban, sudah berani memberikan sesuatu yang terbaik dalam bentuk ketaatannya kepada Bapa. Itu yang kita terima hari ini. Alkitab bilang siapa yang ada dalam Kristus, dia diperhitungkan sebagai keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji Allah. Turun terus sampai kepada Daud, saudara boleh pelajari Daud pun sama. Turun terus sampai kepada Kristus. Dan sekarang kita sebenarnya harus sudah menikmati janji itu. Jadi saudara lihat yang kedua sini, apa? Kita akan tetap memiliki apa? Pengharapan ya kan dalam menjalani hidup ini. Seperti siapa? Abraham. Tidak ada dasar untuk berharap, tapi dia berharap juga dan pengharapannya tidak apa? Mengecewakan. Nah, saya beri contoh konkret. Saudara tahu petani. Dia waktu menabur benih, setelah sawah itu digarap ya kan, lalu dibajak, diberikan air. Saudara tahu, setiap benih yang dia tabur itu di dalamnya ada pengharapan. Dia tahu 3 bulan ke depan atau 4 bulan ke depan, setiap benih yang dia tabur itu, aku tahu dalam pengharapannya aku akan menuai 3 bulan ke depan. Pertanyaannya, kenapa ada pengharapan itu timbul dalam hati petani? Kenapa? Karena taburan benih yang dia tabur. Padahal dia nggak tahu nanti pacaklik atau apa, dihantam hama dan sebagainya. Tapi paling tidak dalam setiap benih yang dia tabur, di situ ada pengharapan yang didapat. Itu saudara lihat, itulah yang terjadi dalam kehidupan siapa? Petani. Nah hari ini saya mau katakan saudara lihat, kita harus siap berikan terbaik bagi Tuhan. Amin. Berikan yang terbaik karena itu merupakan taburan saudara. Supaya saudara punya pengharapan untuk apa? Menuai daripada taburan itu. Saudara lihat petani itu lihat. Saya pernah cerita dulu kan, saya waktu masih Salatiga setiap pagi saya ikut nongkrong tuh di sawah itu. Karena kebetulan gereja nggak jauh, cuma berapa ratus meter dari sawah itu. Habis doa pagi ke sawah. Kadang-kadang agak siang jam 12 saya ikut nongkrong. Apalagi waktu sudah mulai menguning gitu loh.
Jadi saya mengikuti perjalanannya karena saya setiap pagi buka pintu gereja untuk jemaat masuk doa pagi. Saya ingat setiap 4:30 pagi, apalagi sudah mulai menguning itu, petani itu turun ke sawah. Ngapain? Untuk menjaga-jaga supaya jangan ada burung yang mau makan padi yang mulai menguning. Makanya siang-siang kadang-kadang saya datang, saya lihat, saya ikut duduk di pondokannya itu loh. Baru ada tali ke depan panjang, ada orang-orangan, ditarik-tarik untuk mengusir burung. Gue ikut narik juga soalnya. Jadi situ saya belajar, berarti setiap apa yang dia tanamkan satu benih, di situ ada pengharapan yang dia taruh. Nah, pengharapan itu timbul karena benih itu yang dia tabur. Nah, hari ini saudara, kalau saudara benar-benar ingin beri yang terbaik bagi Tuhan, saudara akan punya pengharapan dalamnya. Amin. Pasti akan ada yang namanya pengharapan untuk menuai. Amin. Nah, jadi hari ini pastikan saudara, kita menjadi orang-orang yang tetap memiliki pengharapan dalam menjalani hidup ini. Dan itu karena ada taburan yang kita beri. Yang ketiga, kita lihat dampak yang ketiga nih. Sebagai dampaknya ya, daripada kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Yang ketiga, kita akan tetap memiliki sukacita surgawi di dalam hidup ini. Jadi saya memberi gini saudara, waktu saudara menabur, saudara memberi, bersamaan itu ada sukacita Tuhan akan turun memenuhi hati kita. Percaya nggak? Yang pasti nggak percaya, orang pernah praktek. Makanya di dalam Kisah Rasul berkatakan, terlebih berkat memberi daripada, kenapa? Memberi itu membawa sukacita saudara. Saudara menerima sukacita sekedar aja. Ini hukum firman saudara ya kan. Jadi yang ketiga, kenapa kita akan tetap memiliki sukacita surgawi dalam hidup ini, waktu kita benar-benar berani memberikan yang terbaik. Nah, saya beri contoh saudara. Saya beri contoh. Rasul Paulus itu loh. Dia sudah memberikan segala-galanya belum? Sudah segala-galanya dia berikan untuk Tuhan. Saya mau tanya, dampak yang dia terima dari semua yang dia berikan apa? Salah satunya sukacita. Saya enggak tahu berapa kali saya beri contoh ini. Dia tulis dalam surat Filipi itu kan, bersukacitalah senantiasa, sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Kapan dia tulis surat ini? Oh, dia lagi sedang di puncak, lagi di villa, lagi renang-renang, gitu enggak? Saudara tahu, dalam penjara di kota Roma. Kalau saudara lihat penjara itu mengerikan. Itu penjara bawah tanah kan? Dia lagi sedang di penjara, tapi dia menuliskan buat jemaat yang mungkin sedang ada persoalan masalah di jemaat Filipi. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Aneh enggak? Kenapa ini bisa dia alami? Karena dia memberikan totalitas pengorbanannya, hidupnya untuk Tuhan. Orang yang selalu memberi, sukacita surgawi akan memenuhi hidupnya. Percaya saya saudara. Percaya saya sampaikan ini karena ini adalah kebenaran firman Tuhan. Dia ditangkap, dipenjara di kota Roma. Dia menuliskan kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Padahal dia sedang di penjara. Berarti dia mengalami sukacita itu, maka dia bisa menulis surat untuk berbagi kepada jemaat Filipi. Sekarang setelah di Filipi, masuk lagi penjara. Kisah Rasul 16 mencatat. Ngapain dalam penjara? Merengek, meratap. Kok begini nasib saya? Nanti saudara baca di rumah Kisah Rasul 16. Ayat 25-26. Saya juga nggak tahu ayat ini udah berapa kali saya sampaikan. Ngapain situ? Memuji Tuhan dan berdoa. Saya mau tanya, mungkin nggak orang hidup tuh kalau tidak ada sukacita bisa memuji berdoa? Nggak mungkin. Dia beserta seorang teman yang bernama siapa? Silas. Daripada dia stres mikirin masalah, mendingan dia muji Tuhan, amin, dan berdoa. Akhirnya terjadi mujizat kan?
Lihat, kenapa hatinya dipenuhi sukacita? Karena dia sudah berikan yang terbaik segala-galanya, bahkan hidupnya untuk Tuhan. Nah, dampak daripada kita memberi yang terbaik untuk Tuhan, hidup kita akan sukacita. Pribadi kita sukacita, istri sukacita, suami sukacita, rumah tangga sukacita. Amin. Kok enggak ribut melulu, stres. Kenapa? Kita sibuk dengan diri kita sendiri sih. Coba sibuk dengan Tuhan, kita lupa dengan diri sendiri, amin. Akhirnya ada sukacita gitu loh. Coba saudara lihat toko-toko yang melayani Tuhan luar biasa itu. Dia hanya sibuk dengan Tuhan. Dia tidak sibuk dengan dirinya, meneratapi nasib. Bagaimana gua nih, gaji cuma sekian. Lu sibuk tiap hari gitu, lu stres. Saya dengar satu kesaksian, saya ada kirim kalau dari YouTube tuh. Khotbah daripada Jacqueline Selose. Saya kenal Jacqueline ini sudah 30 tahun yang lalu, tahun 93 awal-awal dia baru bertobat. Akhirnya ikut kami, waktu saya sama Mission Singer. Total dikurangi dari apa? Pendeta Vetri Kumase almarhum. Jadi cuma 3 orang waktu itu. Sama saya dan akhirnya kita pelayanan di Kota Lampung tahun 93. Jacqueline tuh masih baru bertobat. Masih ikut-ikut. Tahun 95, dia ikut saya ada KKR Kota Cilacap, saya ajak dia untuk menyanyi di sana. Tahun 95, udah lama juga ya. Nah, saya dengar kemarin dia punya YouTube kesaksian. Dia bilang dia kenal seorang pelayanan hanya memimpin pujian dari hidupnya. Sampai untuk beli susu aja nggak punya uang. Tapi orang ini tetap melayani Tuhan. Dia beri yang terbaik. Dia tidak pusing dengan mau ada susu atau enggak. Ya kan loh. Sebenarnya kalau kita jujur kita anak Tuhan loh. Kan status kita ada 6. Saya pernah ajar kan. Salah satu status kita anak. Yang bertanggung jawab untuk seorang anak siapa? Bapak. Tahu tuh. Tapi kok stres. Ya kan. Akhirnya kesaksian apa? Bapak ini sampai untuk beli susu aja susah. Mungkin dia share ya kan. Beberapa tahun kemudian kesaksian apa? Jacqueline Selose, dia ketemu bapak ini sudah menjadi seorang pengusaha yang sukses. Amin. Saudara bingung sih kalau dengar cerita-cerita gini. Semua tuh bagian hidup kita juga sebenarnya, amin. Kaget, kenapa? Dia beri yang terbaik bagi Tuhan, nggak ada hitung-hitungan. Saya punya seorang teman, jadi pendeta. Dia juga sering memimpin pujian juga. Satu saat, dia akhirnya Tuhan panggil, dia sudah ya secara total ya, dia tidak lagi bekerja, jadi dia hanya hidup melayani, sekarang jadi pendeta. Sampai satu saat, dia persoalan untuk kebutuhan hidup. Pulang pelayanan lah. Dia bilang dia sampai jalan kaki, nggak punya uang kan. Sambil jalan terus, tapi sambil menangis saudara. Begitu kaget dia sampai di rumah ada telepon. Tiba-tiba seseorang dia tidak kenal menelpon dia. Hanya menanyain, minta nomor rekening. Tuhan beri. Jadi yang penting kitanya dulu memberi yang terbaik dengan Tuhan. Amin. Maka saya tadi bilang kan awal kan, pertobatan memberi hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, bukan mencari hidup di dalam Tuhan. Jangan dibolak-balik saudara. Itu semua sudah tuntas, Tuhan sudah selesaikan. Sekarang tinggal apa? Kitanya ya. Jadi saudara lihat di situ ya. Jadi yang ketiga kita lihat dampaknya itu apa saudara? Kita akan tetap memilih sukacita surgawi di dalam hidup. Amin. Nah itu sebabnya saudara hari ini kita harus belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Supaya apa? Kita mengalami apa? Sukacita surgawi. Kisah Rasul 20 ayat 35 berkata, lebih bahagia memberi daripada menerima. Saudara lebih senang diberi atau membagi? Menerima atau memberi? Hah? Benar. Makanya gak bahagia-bahagia kan? Tapi coba memberi. Minimal, berarti itu taburan. Sudah ada harapan menuai. Kalau kita tidak menjadi
lemah. Tapi memberinya dengan motivasi yang benar. Tadi kan 2 Korintus 9 ayat 6 itu kan ayat 7-nya apa? Asal belinya dengan apa? Sukacita, bukan mancing-mancing. Mancing Tuhan kasih 10.000. Wih, lumayan juga nih. Ya kan? Sekian puluh kali, apalagi ada ajaran-ajaran penafsiran yang kurang tepat ya kan. Yang menabur benih, dia bilang menabur apa? Menabur duit ya 30 kali, 60. Itu berbicara taburan benih. Baca dari judul temanya itu apa? Dia punya konteksnya itu ya kan. Waduh, saya beri supaya apa? Saya dapat nanti beri apa? Dosa banyak-banyak lah. Saya beri 100.000. Kalau 30 kali lipat, berapa tuh? 3 juta ya kan? Lumayan, padahal saudara tidak akan dapat itu. Karena motivasi sudah nggak benar ya kan? Ya beri aja karena kita mencintai Tuhan, amin. Kita mencintai Tuhan, kita tidak mau hitung-hitungan dengan Tuhan. Itu sebabnya hari ini saudara kita harus belajar apa? Memberi yang terbaik untuk Tuhan, amin. Nah, saudara, saya akan beri sebagai penutup ini, saudara. Sebagai penutup, saudara lihat di sini saya akan berikan contoh dalam Alkitab. Ya, pelajaran yang baik dalam hal memberi. Saya akan beri contoh ini kepada saudara. Yang pertama, nanti saudara baca saja di rumah. 1 Raja-Raja pasal 17. Baca ayat 7 dan seterusnya. Ini menceritakan tentang seorang janda di Sarfat. Janda di Sarfat itu ya kan. Waktu itu Nabi Elia datang. Tuhan suruh pergi ke daerah apa? Sarfat. Apa yang terjadi? Sampai di Sarfat dia bertemu dengan seorang janda miskin. Lalu apa dia bilang kepada janda ini? Tolong buatkan roti untuk aku. Apa jawab janda itu? Apa? Kami tidak punya apa-apa lagi. Hanya tinggal sedikit tepung dalam tempayan, 1 genggam, dan minyak sedikit dibuli-buli. Dia bilang kepada Nabi Elia, ini terakhir kali aku bikin, aku makan beserta seorang anakku, selesai itu aku mati. Berarti sudah tidak punya apa-apa lagi enggak? Tapi perhatikan apa kata Nabi Elia, beri untuk aku. Dia lakukan itu. Begitu dia buat roti, dan dia sajikan kepada Nabi Elia makan. Tiba-tiba apa yang terjadi dia lihat. Tepung dalam tempayan yang segenggam tetap ada seperti itu. Minyak sedikit dibuli-buli, tidak habis tetap seperti itu. Selama ini kalau kita baca itu, ini menjadi satu kesan bagi kita, hanya mujizat. Benar nggak? Saudara lihat ini sebagai mujizat bukan? Betul kan? Kita tangkap ini hanya mujizat yang luar biasa Tuhan berikan. Tapi saya mau katakan di samping itu, pemahaman yang lain saudara saya mau ingin katakan sini. Ini ada pengajaran tertentu bagi saudara dan saya hari ini. Apa pelajaran itu? Persembahkanlah yang terbaik dahulu untuk Tuhan. Nabi Elia itu mewakili Allah. Allah diwakili oleh Nabi. Segala pesan yang Allah akan sampaikan kepada umatnya selalu lewat seorang Nabi. Jadi waktu Nabi Elia bilang beri untuk aku, dia sedang berkata, saya pakai bahasa bebasanya, beri untuk Tuhan dulu. Begitu dia beri, minyak tidak habis, tetap segitu aja dalam buli-buli, roti tidak habis. Tidak berubah menjadi berkarung-karung itu tepung, tidak. Minyak tidak menjadi berdrum-drum, tidak segitu, tapi tidak pernah habis. Jadi begitu dia bikin roti, dia lihat ada lagi. Bikin roti, ada lagi. Minyak dan tepung segenggam itu. Artinya apa? Pesan rohaninya bagi kita, terlebih dahulu kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan layak menerima yang terbaik dari kita. Amin. Ini dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, contoh yang kedua dalam perjanjian baru. Dalam Yohanes 6, Matius 14, dalam Markus 6, saudara boleh baca. Ini yang cerita ini ada semua.
tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Tahu dong ceritanya kan? Paling kita cuma ingat kasih makan 5.000 orang, sisa 12 tidak termasuk ibu-ibu. Kenapa? Babungkus. Ya kan? Makanya disebut cuma apa? 5 orang. Saudara lihat, waktu itu mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus dalam perjalanan pelayanan Yesus dengan murid-muridnya. Sampai suatu saat setelah senja tiba, sore hari tiba menjelang senja, tergerak Yesus oleh belas kasihan, ingat mereka ini semua belum makan. Lalu apa kata Yesus? Beri makan mereka dong dengan murid-murid. Apa kata murid-murid? Bagaimana kita akan beri makan di tempat yang sepi ini, nggak ada warung juga, ya kan? Kalau ada toh juga sudah tutup, bagaimana? Akhirnya apa? Salah seorang murid melihat ada anak-anak membawa 5 roti, 5 ketul roti, dan 2 ekor ikan. Lalu murid itu ambil dan Yesus bilang, bawa kemari. Dia persembahkan kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya Tuhan Yesus mengangkat dan berdoa, ucapkan berkat. Lalu seluruh orang itu suruh duduk di lapangan. Alkitab bilang 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Itu dipecah. Begitu dibagi, ada lagi. Pecah bagi sampai seluruh makan dengan puas. Masih tinggal berapa? 12 bakul. 12 bakul itu berbicara kelimpahan terjadi. Nah, apa pesan rohani di sini, saudara? Yesus bilang, bawa itu kepada aku. Artinya apa? Persembahkan itu untuk Tuhan. Itu persembahan yang terbaik. Bukan apa yang ada pada kita. Persembahan terbaik adalah apa yang ada pada kita. Bukan yang tidak ada pada kita. Apapun, bukan masalah besar kecilnya. Tapi kita berani bertindak dengan iman untuk berikan terbaik buat Tuhan. Di situ saudara akan lihat ada pengharapan menuai berkat daripada Tuhan. Amin. Dalam perjanjian lama disampaikan oleh Nabi Elia. Dalam perjanjian baru berbicara tentang 5 roti dan 2 ekor ikan. Waktu dibawa kepada Tuhan Yesus mengucapkan berkat atasnya. Dan ini mencukupkan. Artinya apa, saudara? Mendahulukan Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya belum pernah lihat orang yang sungguh-sungguh berikan hidup, berikan segala yang terbaik untuk Tuhan. Lalu dia tidak, hidupnya melarat, menderita. Hidupnya tidak diberkati Tuhan. Saya bukan penganut teologi kemakmuran. Tapi saya belajar tentang hidup keseimbangan sesuai dengan firman Tuhan. Waktu kita berani memberi, kita juga layak mendapatkan kembali. Berilah kepadamu akan diberi. Ini hukum. Jadi hari ini saudara, kita mengakhiri tahun ini. Saya nggak tahu tahun 2023, mungkin ada yang kecewa ikut Tuhan. Dan kadang-kadang saya mau jujur, kekecewaan kita itu bukan masalah lain, pasti masalah kebutuhan hidup finansial. Kadang-kadang kebutuhan hidup itu kan, kadang-kadang dengan Tuhan sudah beres. Tuhan tuh sudah beres. Seringkali ketidakberesan itu pada diri kita. Karena kita selalu menilai ini kurang-kurang. Kapan saudara bisa merasa cukup? Sebenarnya untuk merasa cukup itu bukan keadaan. Itu keputusan hati menilai sesuatu. Saya ulangi saudara. Cukup itu tidak ada batasnya. Itu hanya permainan di pikiran kita itu loh. Saudara punya uang 100 juta pasti nggak cukup. Karena kalau otak kita, permainan kita berkata itu tidak cukup. Karena apa? Kita akan memiliki satu keinginan yang lebih lagi dari itu. Makanya lihat orang korupsi, tanya gajinya gede yang koruptor-koruptor itu. Hah? Sudah diberkat, sebenarnya secara materi punya banyak nggak? Kenapa itu mereka bisa lakukan tindakan-tindakan yang tidak benar itu? Karena tidak pernah rasa cukup dan puas. Tapi kalau orang bisa berucap syukur, dia tetap berterima kasih dengan apa yang ada padanya. Paulus bilang, berpadalah dengan apa yang ada padamu. Artinya ada keseimbangan. Hari ini saudara diberkati dengan 1 juta. Atur 1 juta itu secukupnya. Berdoa bawa kepada Tuhan. Tuhan akan cukupkan. Ya, besok punya
2 juta, berdoa lagi, Tuhan akan cukupkan. Besok 5 juta, minimal saudara mungkin bisa nabung. Ya kan? 200 ke 3, ini satu analogi yang gampang aja kan? Nah, ya kan? Besok punya uang 50 juta. Ya, lebih enak lagi kan? Bergerak. Tapi jangan punya uang 50 juta, hidup seperti satu. Itu namanya apa? Itu namanya tidak menikmati berkat. Agak-agak lugu itu. Apa artinya lugu? Lugu goblok. Ya kan? Ini namanya keseimbangan gitu loh. Makanya hikmat itu penting. Saya selalu bilang, hidup dalam Tuhan itu tidak cukup pintar. Itu hanya berkaitan dengan IQ. Orang cuma pakai IQ yang pintar, tapi sebenarnya hidup dengan kacamata kuda. Karena kepintaran hanya dapat dalam satu sisi. Misalnya dalam pendidikan. Iya kan? Pintar, hebat, tapi itu dia sedang berjalan dengan kacamata kuda loh. Hanya tahu itu. Nah, akhirnya ditemukan dengan ternyata EQ, emosi kita loh, kecerdasan emosi. Ya kan? Nah, di situ kita mulai lagi bisa mengerti. Jadi kecerdasan itu loh. Ya, tingkat kecerdasan. Ternyata akhir-akhirnya ini juga tidak bisa menolong sampai terakhir ditemukan abad berapa tuh? 20 akhir kali ya. Ditemukannya namanya SQ, kecerdasan rohani. Karena kalau berbicara kecerdasan rohani, kita sedang berbicara hikmat yang datang daripada Tuhan. Waktu kita hidup dengan hikmat itu, wow, perkara-perkara dasar yang orang tidak bisa mengerti, Tuhan bukakan bagi kita. Jadi kita perlu miliki itu. Mengatur hidup nih butuh hikmat Tuhan. Kalau enggak karu-karuan. Amin. Nah, supaya apa? Hidup kita diberkati. Jadi saya percaya hari ini saudara, biar kita menutupi tahun ini dengan satu komitmen, aku mau beri yang terbaik di tahun 2024. Siap? Saya percaya orang berani ngambil keputusan ini. Tahun 2024 menjadi tahun kedahsyatan Tuhan dalam hidupannya. Amin. Kita bukan lagi menerima, tapi kita memberi. Amin. Berilah, maka kamu akan diberi. Kita berikan yang terbaik, kita akan menerima juga yang terbaik dari Tuhan. Siap? Supaya kita mengakhiri ini dengan satu komitmen baru. Amin. Kan selama ini mungkin saudara gagal, tema kita tahun 2003 tahun menerima penggenapan janjinya Tuhan. Kadang-kadang mana bukti penggenapan? Kecewa. Padahal itu janji Tuhan saudara. Jadi bagiannya sekarang tergantung kita, terserah kita. Hari ini kalau saudara ngambil keputusan, aku ingin beri yang terbaik bagi Tuhan. Dimulai dengan pertobatan sejati. Karena bertobat berarti memberi hidup totalitas kepada Tuhan. Amin. Dulu kan kita beri untuk yang hal lain, untuk dunia, untuk dosa. Tapi dimulai dengan apa? Pertobatan sejati, berikan hidup untuk Tuhan. Dan yang kedua adanya apa? Pengorbanan totalitas. Namanya memberi itu berkorban. Akhirnya dampaknya tadi kita sudah pelajari. Dampaknya kita akan alami, kita akan menuai dari hasil tuaian kita. Apalagi kita akan tetap memiliki pengharapan dalam apa? Menjalani hidup ini. Dan akhirnya kita akan tetap memiliki sukacita surgawi dalam hidupan ini. Amin. Dan saya percaya firman Tuhan ini menegur, menguatkan, dan mengingatkan kita kembali. Amin. Supaya jangan menjadi orang Israel, kayak bangsa Israel yang terputar-putar di padang gurun tanpa arah tujuan. Bayangkan perjalanan yang sekarang sekitar 7-8 jam naik bus dari Mesir masuk ke Israel. Katakan zaman itu mungkin bisa 2 bulan lah, 3 bulan karena naik onta, naik keledai ya kan. Mungkin sekitar 2 bulan atau 3 bulan ya kan. Tapi ini 40 tahun. Udah gitu masuk nggak? Sebagian besar pun nggak masuk saudara. Alkitab bilang cuma 20, generasi 20 tahun ke bawah sama plus 2 orang yang keluar sama-sama dari Mesir, Yosua dan Kaleb. Yang menikmati janji berkat itu. Yang lain mati di padang gurun. Kenapa? Mereka belum beres dengan diri sendiri. Makanya bereskan hari ini hidup kita dengan Tuhan. Bereskan itu supaya kita tidak terputar-putar. Kita hanya mikir bagaimana aku berikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Orang yang beres dengan Tuhan dan beres dengan dirinya sendiri, dia hanya berpikir bagaimana aku bisa berikan yang terbaik untuk Tuhan. Orang yang belum beres dengan diri, dia hanya pikir diriku.
diriku. Nggak peduli yang lain. Tapi yang sudah beres dengan Tuhan pertama, itu yang namanya pertobatan sejati. Yang kedua, beres dengan diri sendiri. Baru dia bisa berdampak bagi orang lain. Jadi lihat sini yang suka ngomel-ngomel pada orang lain, suka nilai orang lain, suka jelek-jeleki orang lain. Kesian, dia belum beres dengan diri sendiri. Ya kan? Loh, false power syndrome itu apa sih sebenarnya? Hah? Orang boleh menerangkan dari segala sisi pengetahuan, sebenarnya sederhana aja, nggak beres dengan diri sendiri. Iya kan? Nggak bisa terima diri sendiri. Tapi kalau sudah beres dengan diri sendiri, tanpa kita sadari, hidup kita sudah bisa berdampak bagi orang lain. Amin. Nah, itu sebabnya hari ini biar kita berilah yang terbaik untuk Tuhan. Siap? Supaya tahun 2024, saudara menikmati janji berkat Tuhan itu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.